setelah itu pasti akan banyak waktu buat kita berdua. Makasih Mas. Oh ya, sampai di mana tugas Mas Tegar untuk mencari Bapak? Waktu pertunangan dengan kita udah ngatur loh Mas. Aku akan lebih bahagia kalau nikah kita garo kalau kita masing-masing. Dan siapapun itu Bapak Mas Tegar, aku akan terima dia seperti Bapak aku sendiri kok. Iya, Bu. Aku udah lama sekali kangen sama Bapak. Dan seakan yang aku dapat sekarang ini gak ada artinya tanpa Bapak. Kadang aku malam-malam sedih. Aku rindu sama Bapak. Aku kangen sama Bapak. Aku jadi seperti ini. Gak ada artinya tanpa Bapak. Tapi sayang, studio foto ataupun informasi tentang Bapak gak pernah aku dapat. Bahkan wajah Bapak pun aku udah lupa. Dan Ibu seperti memendam rahasia tentang Bapak. Aku kangen gitu. Aku kangen sekali sama Bapak. Ini aku Tegar, anakmu, Pak. Bapak di mana? Mas Tegar, maaf buatku sedih. Aku jadi seperti sekarang ini. Ini aku persembahkan buat Bapak. Termasuk cintaku ke kamu. Rasa sayangku ke kamu. Ini semua baktiku padanya. Entah di mana beliau berada sekarang. Sampai saat ini. Dan sampai kapan. Aku tetap sayang Bapak. Yuk kita pulang. Malam Dan. Ria, ada acara apa kesini? Acara dinner. Ini kenalin adik aku. Tegar, ini kenalin Anggit. Ria. Ya. Oh, ini ya yang namanya Kak Tegar. Yang kakak sering ceritain itu kan. Cakep juga ya Kak. Pantesan nih kakak sering cerita. Emang kamu cerita apaan, Ria? Maaf banget. Tidak Dan, tidak. Dia memang suka ngaco orangnya. Izin dulu Dan. Oh iya, Mari. silakan. Oh, anggota kamu cantik juga ya. Pantesan suka Dines. Iya sih, cantik. Oh enggak, masih cantikan kamu, sayang. Yuk pulang. Pakde, isi Pakde. Ya, Mas, dari saya. Ya, saya pengen bertemu dan ingin ngobrol-ngobrol sebentar. Oh. Bagaimana? Silakan, tunggu sebentar ya. Maaf, kalian ini siapa ya? Kami ini dari beberapa kelompok di daerah ini. Dan kami ingin bersatu mengajak Pak D untuk membimbing kami. Kami sudah dengar cerita tentang Pak D zaman dahulu. Dan kami sangat mendukung Pak D. Dan ini Pak D, ada sesuatu dari kami. Mohon Pak D bisa menerima. Silakan Pak D. Semua diterima. Saya kira kalian salah orang. Ya, terima kasih kalau kalian sudah mau kesini. Lain kali kalau mampir kesini juga tidak apa-apa. Saya tahu
di balik semua ini bos kamu yang merencanakan, si Roy. Kalau dia gentleman, suruh dia datang ke sini menghadap saya. Oke, Pak De. Bentar, Pak De. Bos, kelihatannya rencana kita gagal, Bos. Dia tidak mau menerima, Bos. Uang dan barang yang kita kasih. Katanya malah Bos suruh datang ke sini sendiri. Biar gentleman katanya. Iya, Bos. Iya. Jangan pulang, Bos. Kita pulang. Baik, Pak De. Kalau begitu, kami pamit dulu. Oh, ya, silakan. Mari, Pak De. Mas. Ini ketinggalan, Mas. Mari, Pak De. Terima kasih. Sudah pada pulang tamunya. Sudah kok, Le. Bikin kopi dulu ah. Mbok ya mandi dulu, sudah malam. Air juga sudah penuh tuh, udah tak isi. Ini diminum tehnya. Hari-hari yuk, rasanya hatiku enak banget. Hidup pakainya ikhlas toilet. Oh, udah didengerin ya? Sudah. Oh, mau konseling? Enggak. Satu lagi. Iya. Mumpung aku punya ayat yang bagus ini. Lek, aku mau bertanya, Lek. Kira-kira kalau aku mati bisa masuk surga enggak ya? Maaf, Lek. Semalam aku tidur di tempat kamu doa. Aku kok rasanya senang banget itu, Lek. Rasanya kok hidup ini ikhlas banget. Aku seneng banget, Lek. Seneng banget aku, Lek. Apa itu yang namanya aku menerima, apa itu, Lek? Kasih Tuhan itu, Lek, yang mula-mula seperti katamu itu, Lek. Iya toh, Lek? Pak D, keselamatan itu adalah anugerah. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Aku punya ayat yang bagus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, Pak D. Pak D percaya toh pada Tuhan Yesus? Percaya, Lek. Pak D percaya kalau sudah diselamatkan? Percaya, Lek. Ya, amin. Bi, nggih Mbak, tolong ambilin sayur-sayurannya, Bi. Nggih, Mbak. Aduh, Mbak, mbok hati-hati toh, Mbak. Di sini jadi diobati. Ya,
Malah, apa toh Mbak? Kok kayaknya sedang ngalamun gitu ya? Mikirin apa toh Mbak? Nggak tahu, Bi. Tapi rasanya kok nggak enak banget ya, Bi. Biasanya sih, kalau begini nih, itu sebuah pertanda loh Mbak. Mbak Nina berdoa saja. Semoga nggak terjadi apa-apa toh Mbak. Iya, Bi. Ya sudah, Mbak Nina sekarang ke dalam aja, biar Bibi yang ngerjain ya. Ya sudah, saya masuk dulu ya, Bi. Tanganmu kenapa Nina? Nggak ada apa-apa kok, Bunda. Cuma kena pisau. Tadi sudah diobatin sama Bibi. Nggak apa-apa kok. Nina, tadi Tegar telepon Bunda. Katanya mau nangkep yang namanya Gembong preman kota ini. Katanya kita suruh mendoakan agar selamat dan lancar. Iya, Bunda. Saya ke kamar dulu ya. Tuhan, aku percaya semua yang terjadi atas kehendak-Mu, Tuhan. Maafkan anakmu, Mas. Mas Dina. Dan. Siapa kita? Melaporkan dan bahwa ada kejadian curas nasabah bank tertembak kakinya. Mohon petunjuk dan. Segera buat laporan polisinya. Sekalian surat perintah tugas. Tangkap, geledah, dan sita. Dan cari informasi selengkapnya. Untuk sementara, anggota sebar ke seluruh wilayah untuk melakukan penyelidikan. Laporkan setiap perkembangan. Apa? Siap. Laksanakan. Malam, Pak. Nuwun sewu nggih. Ada hati yang termanis dan penuh. Bisa lagu bangun enggak? Bisa, Pak. Kalau yang ini, Pak. Ya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihi
memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tadi suaranya bagus. Dah, Mas. Ini dibawa buat bekal. Ya? Loh Pak, saya belum dapat uang Pak hari ini Pak. Sudah, ini berkat buat kamu ya. Bawa ya untuk bekal ya. Terima kasih ya Pak. Yuk. Tuhan memberkati Pak. Yuk. Selamat malam, nuwun sewu, bareng-bareng. Siap, Dan. Ya, silakan dulu. Saudara Kani, saya mau kasus curas ini segera tertangkap sebelum Natalan. Ini perintah, laksanakan. Siap, Dan. Kita tinggal nunggu informasi dari lapangan. Ya, silakan. Coba monitor kejadian perampokan di lapangan dan segera buat surat perintah. Ada saran? Saya sudah memeriksa beberapa saksi, Pak. Namun antara saksi-saksi tersebut keterangannya sama, mengarah kepada tersangka semua. Menurut saya ini sudah direkayasa, Pak. Ya, gimana? Baru bagi hasil kejahatan dan bawa senjata api. Baik. Sudah betul satu kan? Ria, tolong semua siapkan dan kita lakukan penggerbekan. Tapi, Dan? Sudah, diskusinya nanti saja. Kamu ikut mobil saya, yang lain biar mobil dinas. Siap, Dan. Izin, lanjutkan. Izin, Dan. Rasanya mati aja aku sudah siap. Pakde, hidup itu harus disyukuri. Hidup itu anugerah. Ya. Jadi bisa bicara berdua. Kalian lagi? Mau apa kalian? Entah Pak D, kita bicara dulu. Pak D, kami mau Pak D tetap mengkoordinir kami. Dan sebagai kehormatannya, pistol ini untuk Pak D. Kami hanya butuh bimbingan dari Pak D. Pak D tidak usah ke lapangan. Biar kami saja yang bekerja keras. Terima setoran Pak D. Jangan paksa saya untuk mengikuti kanan kalian. Berhentilah kalian dari pekerjaan ini. Apa sih yang kalian kejar? Hidup harus berubah, ya. Kasihan toh orang-orang yang jadi korban kalian. Kalian dengar tidak? Jangan ganggu Pak D lagi. Sudah pergi sana. Saya tahu siapa di balik semuanya ini. Dasar pengecut. Pergi sana. Tua Bangga. Zaman sekarang ini siapa yang tidak butuh duit? Hah? Wah, kamu diam aja ya. Tak pukul sampai mampus kamu. Apa? Mau bunuh saya? Mau bunuh saya? Ayo maju kalau berani. Awas ya kamu ya. Letakkan. Letakkan, Le. Tinggalkan kami. Ini urusan. Buatkan aku kopi ya, seperti biasa. Jangan manis-manis. Tok. Apa ini Pak D? Kalian telah membangkitkan harimau yang sedang tidur. Ngerti kalian? Hah? Ampun Pak D. Pergi kalian! Itu pistol ada peluru enggak? Full. Aduh, aku tuh lupa mengosongkannya. Aduh, bisa mati kita. Ayo goblok. Cabut aja, biar nanti kita mati konyol ya. Jangan berat! Angkat tangan!
Itu Tegar, Pak De. Amanan. Apa sebenarnya? Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Pemirsa, malam ini menjelang perayaan Natal, polisi telah berhasil melumpuhkan seorang penjahat. Bagaimana dan perasaan Anda? Pelaku kejahatan sudah berhasil kami lumpuhkan. Dan ternyata dia adalah residivis kelas kakap yang selama ini memang kita cari. Dan dengan berhasilnya operasi ini, semoga situasi menjelang Natal akan menjadi aman. Bunda mau telepon Tegar dulu. Ya, demikianlah pemirsa wawancara kami dengan Bapak Tegar. Tidak.